Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu di masa pandemi ini. Saya Shirley Apriliani, NIM 2018 51295, ingin memaparkan materi Fitokimia 2 dengan dosen pengampu Ibu Rini Yanuarti dengan judul Senyawa Glikosida, Metode Ekstraksi dan Metode Identifikasi. Definisi glikosida, saya mendapatkan 2 buku. Yang pertama menurut buku Fitokimia, Tinjauan Metabolit Sekunder dan Screening Fitokimia. Yang kedua menurut modul Farmakognosi dan Fitokimia. Pengertian menurut modul Farmakognosi dan Fitokimia, glikosida adalah senyawa bahan alam yang terdiri atas gabungan 2 bagian senyawa, yaitu gula dan bukan gula. Bagian gula biasanya disebut glikon, sementara bagian bukan gula disebut sebagai aglikon. Ikatan antara molekul gula dengan molekul non-gula disebut ikatan glikosidik. Gula yang sering menempel pada glikosida adalah beta-dekstroglukosa. Meskipun demikian, ada juga beberapa gula jenis lain yang dijumpai menempel pada glikosida, misalnya rhamnosa, digitoxosa, dan simarosa. Di atas adalah gambar contoh senyawa glikosida. Ada digitoxin, scopolamine, sinigirin, rutin. Pengertian menurut buku Fitokimia, Tinjauan Metabolit Sekunder dan Screening Fitokimia, glikosida adalah suatu senyawa metabolit sekunder yang berikatan dengan senyawa gula melalui ikatan glikosida. Glikosida memainkan peran penting dalam sistem hidup suatu organisme. Beberapa tumbuhan menyimpan senyawa-senyawa kimia dalam bentuk glikosida yang tidak aktif. Senyawa-senyawa kimia ini akan dapat kembali aktif dengan bantuan enzim hidrolase yang menyebabkan bagian gula putus, menghasilkan senyawa kimia yang siap untuk digunakan. Beberapa glikosida dalam tumbuhan digunakan dalam pengobatan. Bagian gula suatu glikosida terikat pada atom C anomerik membentuk ikatan glikosida. Glikosida dapat terikat oleh atom O glikosida, N glikosida amin, S tioglikosida, C glikosida. Bagian gula suatu glikosida disebut sebagai glikon, dan bagian bukan gula disebut sebagai aglikon atau genin. Glikon dapat terdiri dari gula tunggal atau monosakarida atau beberapa unit gula atau oligosakarida. Di atas ada gambar senyawa higoksin dan digitoxin. Klasifikasi glikosida terdiri dari 3 klasifikasi. Yang pertama jenis glikon, kedua jenis aglikon, dan yang terakhir ada jenis ikatan glikosidanya. Klasifikasi berdasarkan glikon. Klasifikasi ini apabila gugus glikon suatu glikosida adalah glukosa, maka molekulnya dinamakan sebagai glukosida. Apabila gugus glikon suatu glikosida adalah fruktosa, maka molekulnya dinamakan sebagai fruktosida. Apabila gugus glikon suatu glikosida adalah asam glukuronat, maka molekulnya dinamakan sebagai glukuronida dan sebagainya. Dalam tubuh, senyawa racun seringkali terikat oleh asam glukuronat. Untuk meningkatkan kelarutannya, dalam air menghasilkan glukuronida yang dapat terekskresikan dari dalam tubuh. Klasifikasi berdasarkan ikatan glukosida, berdasarkan letak ikatan glikosida di bawah atau di atas dari struktur datar molekul gula. Maka glikosida dapat diklasifikasikan sebagai alfa glikosida atau bawah atau beta glikosida atau atas. Beberapa enzim seperti alfa amilase hanya dapat menghidrolisis ikatan alfa. Klasifikasi berdasarkan aglikon. Klasifikasi berdasarkan aglikon, glikosida juga diklasifikasikan berdasarkan senyawa aglikon alamiahnya. Klasifikasi ini banyak digunakan untuk tujuan keilmuan biokimia dan farmakologi. A. Glikosida alkohol atau alcoholic glycosides. Contohnya, glikosida alkohol adalah salisin yang dapat ditemukan dalam genus Salix. Salisin dalam tubuh diubah menjadi asam salisilat yang berkaitan erat dengan senyawa aspirin yang memiliki efek analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi.
B. Glikosida anthraquinone atau anthraquinone glycosides. Glikosida jenis ini mengandung gugus aglikon yang merupakan turunan anthraquinone. Glikosida jenis ini memiliki aktivitas laksatif atau pencahar. Senyawa ini banyak ditemukan dalam semua tumbuhan dikotil. Glikosida ini juga ditemukan dalam tumbuhan monokotil, yaitu pada famili Liliaceae. Alonin merupakan contoh glikosida turunan anthraquinone. Yang C, glikosida kumarin atau kumarin glikosides. Contoh dari glikosida kumarin adalah apterin yang dilaporkan memiliki aktivitas melebarkan arteri koroner serta memblokir saluran kalsium. Glikosida kumarin lainnya diperoleh dari daun kering tumbuhan Psoralea coryllifolia. D, glikosida kromon glikosides. Contohnya adalah Sintilbi. E, glikosida cyanogenik atau cyanogenik glikosides. Dalam klasifikasi ini, aglikon mengandung gugus cyanohidin. Tumbuhan menyimpan glikosida cyanogenik dalam fokula, namun pada saat tumbuhan mendapat serangan dari luar lingkungan, maka tumbuhan akan melepaskan glikosida cyanogenik dan mengaktifkan dengan bantuan enzim dalam sitoplasma. Enzim akan memutus gula pada molekul glikosida diikuti dengan terbentuknya struktur cyanohidrin dan melepaskan racun hidrogen cyanida. Peristiwa ini disebut sebagai cyanogenesis. F, glikosida flavonoid glikosides. Aglikon jenis glikosida ini adalah flavonoid. Contoh glikosida flavonoid diantaranya adalah hesperidin atau aglikon, ada hesperitin, glikon, ada rutinos. Di sebelah adalah contoh senyawa, ada 4 macam. Kebanyakan efek paling penting dari flavonoid adalah sebagai antioksidan. Senyawa ini juga diketahui dapat mengurangi kerapuhan pembuluh kapiler. G, glikosida fenolik atau fenolik glikosides. Dalam hal ini, aglikonnya merupakan suatu struktur fenolik sederhana. Contohnya adalah arbutin yang ditemukan dalam bearberry atau Aphtos staphylos ufaursi. Senyawa ini memiliki efek antiseptik pada kandung kemih. H, ada saporin. Senyawa ini memberikan efek pembentukan gelombang yang permanen pada saat digojok bersama air. Senyawa ini juga menyebabkan terjadinya hemolisis pada sel darah merah. Contoh, senyawa glikosida saponin adalah liquoris. Senyawa ini memiliki aktivitas ekspektoran dan anti-inflamasi. I, glikosida steroid atau steroidal glikosides atau glikosida jantung. Aglikon pada glikosida ini adalah steroid. Glikosida jenis ini dapat ditemukan dalam tumbuhan Digitalis, Scilla, and Strophanthus. Senyawa ini digunakan dalam pengobatan penyakit jantung seperti gagal jantung, kongestif, dan aritmia. Contoh dari glikosida steroid adalah digitoxin. J, glikosida steviol atau steviol glikosides. Glikosida yang manis ini ditemukan dalam tumbuhan stevia atau Stevia rebaudiana bertoni. Memiliki tingkat kemanisan 40-300 kali dibandingkan pemanis sukrosa. Glikosida utama dalam stevia yaitu steviosida and rebaudiosida A digunakan sebagai pemanis alamiah di beberapa negara. Glikosida ini memiliki aglikon yang dinamakan steviol, glukosa atau kombinasi ramnosa glukosa berikatan pada bagian akhir aglikon membentuk senyawa yang berbeda. K, glikosida iridoid glikosides. Glikosida ini mengandung gugus iridoil, contohnya adalah aukubin, geniposidik, asid, tepiridosida, loganin, dan katapol. L, tioglikosida. Seperti namanya, glikosida ini mengandung atom sulfur. Contohnya meliputi sinigrin yang ditemukan dalam black mustard.
and sinalbin dalam white mustard. Metode ekstraksi glikosida. Metode ekstraksi untuk senyawa glikosida mengikuti metode ekstraksi yang berlaku untuk masing-masing jenis aglikonnya. Metode identifikasi glikosida. Glikosidanya dapat diidentifikasi secara kualitatif menggunakan reaksi warna dan taranya. Terdapat daftar pustaka yang pertama dari Julianto tentang fitokimia tinjauan metabolik sekunder dan screening fitokimia, penerbit Universitas Islam Indonesia di Jogja. Yang kedua ada Endarini Lulihani, diterbitkan tahun 2016 dengan buku Farmakognosi dan Fitokimia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat malam.